lagi di Liputan 6 Awards. Akhirnya saat ini saya sudah ada di Puncak Bogor, Jawa Barat di alam yang indah dan asri ini. Ya, setelah dari Aceh, dari Jakarta, kami sekarang mendatangi kawasan Puncak karena di sini tinggal sosok peraih Liputan Awards yang tidak kalah istimewa. Betul sekali, istimewa banget sampai kita bisa liburan bareng-bareng terus dari tadi ya. Makasih loh ya. Sama-sama. You're welcome. Tapi nggak cuma akan membahagiakan kita semua, tapi di sini nih Jati, Sylvie dan juga David ada sosok istimewa yang tidak hanya menghijaukan kembali titik 0 km Sungai Ciliwung, tapi juga menjadi sosok penggerak UMKM bagi masyarakat sekitar. Siapa dia? Siapa siapa dia? ya? Nah, ini tugasnya Hanum yang akan menemui dan juga menjelaskan siapa dia sesaat lagi. Tapi saya mau pamit dulu. Saya mau ke Yogyakarta. Ngapain? Saya mau memperkenalkan sosok yang ada di sana. Oh, wah, saya titip bakpia ya. Oh, boleh. Ya udah, saya mau belanja dulu ya. Oke, Bye. dadah. Ademnya bicara tentang kawasan Puncak, Jawa Barat, pasti kalau ngelihat sejauh mata memandang isinya kebun teh hijau-hijau. Tapi tahukah Anda kalau di sini tidak hanya ada kebun teh, tapi ada juga kebun kopi robusta yang berhasil tumbuh di dataran tinggi ini. Kok bisa? Ini adalah berkat tangan dingin seorang sosok inspiratif. Bayangkan saja kopinya ini bahkan juga sudah menjuarai kompetisi nasional. Selain itu juga bisa menjadi sarana konservasi alam karena berhasil menghijaukan kembali kawasan Hulu Ciliwung yang sebelumnya sudah rusak. Dan juga yang paling penting adalah menggerakkan roda perekonomian. Siapakah beliau? Kita saksikan yang berikut ini. Warga kampung Cibulau, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, Jawa Barat punya cara tak biasa menyelamatkan alam, yaitu dengan menanam pohon kopi. Dirintis oleh Kiryono sejak tahun 2000, kelompok tani hutan Cibulau tak hanya membuat kawasan hutan yang rusak menjadi hijau, namun juga membuat kampung Cibulau menjadi salah satu produsen kopi robusta. Tak mudah menanam robusta di ketinggian puncak yang berhawa dingin. Meski awalnya jatuh bangun, upaya Kiryono akhirnya membuahkan hasil. Pohon kopi tumbuh berdampingan dengan pepohonan endemik. Kiryono pun merangkul warga sekitar, menanam kopi dan mengembangkan UMKM kopi Cibulau. Ya perjalanan panjang ya, memang dulu tuh yuk kita nanam kopi, dia malah ngetawakan gitu. Nanam kopi, kapan panennya? Dulu itu kita nggak berpikir kalau misalnya menanam kopi itu untuk ekonomi, karena kebetulan juga kami itu ya di sini udah penikmat kopi sejak dulu. Ya suatu saat itu kalau pengen ngopi itu nggak sebeli, tapi ternyata dengan adanya yang memang kita awal niatan tulus istilahnya memang kita tuh datangnya dari konservasi ataupun kayak gimana, ya Tuhan berkata lain, berkehendak lain. Kopi hasil KTH Cibulau meraih juara 1 di ajang kontes kopi specialty Indonesia. Siapa sangka kawasan titik 0 km Ciliwung yang hijau dan sejuk ini pernah rusak berat akibat penebangan pohon secara liar hingga rawan longsor. Kini, pengunjung bisa menikmati suasana alam yang hijau sambil menyesap kopi Cibulau dengan cita rasanya yang khas. Aduh, hawanya udah enak, hamparan kebun tehnya juga udah sangat indah. Dari tadi saya nyebut-nyebut kopi Cibulau, tapi kayaknya nggak sah kalau saya nggak nyobain. Cuman yang lebih istimewanya adalah saya di sini nggak sendirian, tapi saya ditemenin Menteri Koperasi dan juga UKM Republik Indonesia Pak Teten Mas Duki. Halo Bapak. Baik, Hanum, gimana kabar? Bapak hari ini udah siap ngopi kan berarti kan? Nah, justru ini salah satu kopi favorit saya. Gitu. Kopi Cibulau. Oh ya? Itu baris kopi yang pernah juara. Kenapa Bapak suka sama kopi Cibulau? Apa yang bikin ini spesial? Ini pertama kopi Cibulau ini unik karena dia robusta tapi ditanam di dataran tinggi sehingga aroma rasa kopi arabikanya ada. Ada. Ya, tapi bodinya kuat. Enak. Aduh, luar biasa. Daripada kita cerita-cerita doang Pak, kita cobain langsung aja gimana? Udah ada empunya di situ. Halo Pak Kiryono. Halo juga Mbak. Kang Jum, halo. Udah ready kopinya ready, Mbak. langsung. Hah, mantap. Ini yang Ini yang tipikal, Pak.
Tipika. Oh, Tipika. Ya, Apa itu Arabica. kopi tipika? Varietas Arabica. Oh, Mis- varietas Arabica luar biasa. Nah, karena saya anaknya kurang ngopi, saya pengen tahu sebetulnya cara minum kopi yang baik dan benar untuk menikmati ini tuh gimana? Coba pakai Ya mungkin berapa metode, ini juga apa penyeduhan, cuman kalau kita yang buat yang istilahnya lebih pure kita ke V60. Ini Oh, V60 ya? V60 ya. Oh, ya, oke. Ya, ini dia. Kita coba. V60. Saya aja yang Iya. V60. Jadi ini pakai penyaring. pakai Iya. penyaring. Penyaring. Oke. Tanam. Terima kasih Mbak Teten. Oke. Kita cheers sekali biar seru kayak Oh, orang-orang gitu, Pak. Nah, caranya gimana minumnya? Diseruput. Seruput aja, Pak. Harus ada bunyinya gitu. Iya. Saya juga penasaran, kopi Cibulao ini kan juga juara kompetisi luar biasa specialties Indonesia tahun 2016. Pada saat itu kopi apa yang dikirim ke lomba, Pak Kiryono? Itu Robusta. Robustanya. Robusta, iya. Kenapa Robustanya dijagoin banget sama Cibulao? Dulu sih kita kan sebenarnya nggak ada jagoannya. Sebenarnya itu kopi itu sebenarnya apa ya, hadiah atau bonus gitu ya. Sebenarnya bonus dari konservasi yang kami lakukan di sini. Jadi dulu itu kita menanam kopi itu sebenarnya plesetan. Kita menanam pohon-pohon endemik karena kawasan sini itu dulu udah rusak gitu. Ada yang jadi tanaman sayur, ada yang memang banyak yang diambil kayu bakar, akhirnya banyak yang udah mulai kurang lah kayu-kayunya atau pohon pengeras. Nah di situ orang tua kami menanam kopi, saya menanam pohon endemik. Dari tahun 2000 itu udah terbentuk kelompok peduli lingkungan, itu mulai sadar lah. Kita sebagai masyarakat udah sadar. gitu. Dapat Jadi, panggilan alam Iya, gitu dapat ya panggilan katanya alam. Pak Jadi yang Kiryono. menarik kan dulu mereka ini kan banyak di sini pekerja perkebunan teh. pemetik kebun Ah. teh. Nah, mereka memanfaatkan lahan-lahan Betul, Pak, kosong, iya. Nanam mencari kopi. pendapatan, nanam kopi. Oh. Nah, dan yang ditanam Robusta. Oh. Itu kita nggak tahu gitu, padahal Oh gitu. Awalnya nggak tahu Nggak juga. Karena tahu. Robusta biasa ditanam di dataran Iya, rendah. harus lebih hangat kan. iya. Nah itu kan suhunya. kebetulan saja kami kan dari Temanggung aslinya. Di sana kan taunya kopi ya Robusta aja yang ada. Makanya 2000 tahun 2000 itu waktu saya masih terbentuk kelompok peduli lingkungan, orang tua bawa ke sini ditanam di sini. Padahal di sini udah berketinggian gitu. Nah ternyata di sini malah jadi apa? Ada bonusnya lah dari Tapi kita yang itu ternyata tadi coba. akhirnya melahirkan Robusta juara. Luar biasa sekali. Tapi aku juga penasaran, di tengah masyarakat yang cuman mungkin pahamnya mayoritasnya adalah teh Iya. gitu ya, memetik teh. Bagaimana meyakinkan warga ini untuk akhirnya ngebentuk kelompok Iya, tani dan kelompok UMKM iya, sendiri yang bergerak di bidang kopi? Pasti kan nggak mudah. Itu awal-awalnya memang kalau di sini kan ya agak berat ya Mbak ya, karena memang mayoritas masyarakat sini nggak tahu tentang kopi. Dulu kita ajak juga banyak yang mencemooh karena memang dia juga belum tahu tentang ekonominya, nilai ekonominya ataupun apa aja itu nggak tahu dulu. Nah setelah kesini-sininya mulai berjalan, akhirnya juga pada ngikut sendiri-sendiri gitu. Dan akhirnya yang dulu cuman kami berkeluarga, sekarang udah banyak masyarakat. Nah terbentuknya juga memang mengarah dari awal kita dari konservasi itu memang ada dua hal yang Mbak yang harus kita angkat. Apa aja Jadi, tuh Pak Kiryono? Satu SDM Mbak, karena masyarakat yang tinggal dekat kita itu rata-rata itu minum SDM Mbak. Banyaknya sekolah juga pada nggak tamat SD juga. Makanya berat banget kita untuk sosialisasikan terhadap masyarakat, untuk ngajak ke masyarakat itu berat. Satu SDM, kedua dampak kerusakan hutan juga sama salah satunya juga ekonomi. Nah kalau misalnya SDM sama ekonomi kita gerak, baru kita belajar, kita mengerucut ke arah konservasinya. Luar biasa sekali. Nah, bicara tentang konservasi alam, Kopi Cibulao ini kan juga turut menghijaukan hulunya Sungai Ciliwung yang sebelumnya rusak. Iya. Nah, penasaran nggak sih Pak? Kita pengen menengok langsung seperti apa sih penghijauan ataupun konservasi yang sudah dilakukan oleh Pak Kiryono dan kawan-kawan di sini. Siap. Jauh nggak dari sini jaraknya? Sekitar 800 meter, 1 kiloan. Mbak Desi. 800 Iya. meter. Kita jalan-jalan cantik bisa lah ya Pak ya. Iya. Oke, sembari Enak kita ya, seruput kopinya enak lagi. ya. Cheers lagi. Mari kita nikmati Enak kopi ya, kopinya Cibulao. ya. Enak banget Pak. Nah, Pak Kiryono, jadi sebetulnya saya
sama Pak Teten punya surprise buat Bapak. Kok udah alhamdulillah kan belum tahu surprise-nya apa. Oh, positif dulu ya. Iya nggak Pak Teten? Kita ingin memberikan sesuatu yang sangat pantas didapatkan oleh sosok inspiratif seperti Pak Kiryono. Itu dia. Apa itu? Nanti. Merinding, Mbak. Selamat datang Pak Kiryono di Cibulao, tempatnya Pak Kiryono sendiri. Baduk dadadi, baduk kata pelambang sapi Indonesia Jaya. Baduk dadadi, pangkat kecarana, resepna hiji, rukun sakabena. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Sini Pak Kiryono dan juga Pak Teten. Udah kelihatan belum nih kira-kira kita mau ngapain sekarang Pak Kiryono? Belum tahu. Jadi Pak Kiryono, Pak Teten dan juga saudara seperti yang tadi Hanum sudah jelaskan bahwa kita ini punya surprise untuk Pak Kiryono. Karena Liputan 6 SCTV memberikan penghargaan bagi sosok-sosok inspiratif yang memberikan dedikasinya dan juga inspirasinya untuk masyarakat. Dan Pak Kiryono, sosok yang ada di sebelah saya ini terpilih menjadi salah satu peraih Liputan 6 Awards di tahun 2022 untuk kategori UMKM. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Luar biasa sekali. Dan saudara, langsung saja kita persembahkan inilah Pak Kiryono, peraih Liputan 6 Awards 2022 untuk kategori UMKM. Tokeca bahagian pitos, angkat kaca safari yukos. Tokeca bahagian pitos, angkat kaca safari yukos. Masih melikungkan ketinggalan, ayat dikit tanggung ali. Karangan dina pipi. Terima kasih Pak Teten udah menyerahkan awardnya untuk Pak Kiryono. Mungkin sebelum kita tanya Pak Teten apresiasinya, saya pengen tanya ke Pak Kiryono dulu. Nyangka enggak dapat award? Jauh, enggak. Kenapa, coba boleh dikeluarkan apa sih tadi excitednya pas saya bilang ada kejutan di sini? Ya yang saya lakukan selama ini kan kita nggak berpikir ke arah segala macam tuh nggak. Cuma yang kita lakukan ya berjalan, biarkan aja berjalan seperti seiring waktu gitu. Kita ikhlas aja gitu semuanya gitu. Jauh dari yang perkirakan. Jauh dari yang perkirakan. Tapi keren kan, karena tujuannya tadinya mau melakukan konservasi, ya, Luar tanam biasa, kopi, Pak. malah menjadi kegiatan usaha. Iya, Membawa alhamdulillah, Pak, ya. Masyarakat di sekitar bisa punya pendapatan. Iya, ya kan? Pak. Nah ini hebat. Luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Pak Kiryono dan juga kelompok Tani Cibulao. Kurang kencang tepuk tangannya atuh. Yang lebih kencang lagi, mantap. Luar biasa sekali. Sekali lagi saya persembahkan, ini dia Pak Kiryono, penerima Liputan 6 Awards kategori UMKM.
saja dari Jawa Barat, Liputan 6 Awards masih akan menghadirkan satu sosok inspiratif lagi dari Yogyakarta. Kalau meeting Jawa Barat, kita pamitan lagi ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Silakan Yogyakarta. Terkadang berlaga di toko, terkadang somebody you koso. Terkadang berlaga di toko, terkadang somebody you koso. Ayah istri jangkung Ali, karangan dina pipida. Nah, sekarang giliran saya mewakili Liputan 6 SCTV memberikan kejutan lagi buat Mbah Un.